Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rabipta Yaakob. Saya dari Stikes Guna Bangsa Yogyakarta, program studi S1 Kebindahan. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Inform Consent KB IUD. Pasti pada penasaran kan? Makanya ikutin terus dan tonton terus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Dengan Ibu siapa? Yang Ibu Ina, Usianya berapa ya Bu? 27 tahun. Kalau boleh tahu nama suaminya siapa ya Bu? Ayah, Usianya? 30 tahun. Ibu sudah pernah melahirkan atau sudah memiliki anak? Sudah Anaknya berapa ya Bu? 1 Usianya berapa Bu sekarang? 3 tahun. Waktu saat proses persalinan normal ya Ibu? Iya, Ada yang bisa saya bantu Ibu? iya. Saya menggunakan IUD. Oh baik, sebelumnya Ibu sudah pernah ber-KB atau belum ya? Sudah Sebelumnya KB-nya apa Ibu? suntik Suntik yang berapa? yang 3 bulan. Oh baiklah, alasan Ibu untuk berhenti apa Ibu? Saya capek tiap hari. Oh capek bolak-balik disuntiknya ya Bu? Oh Iya. baiklah. Sebelum itu saya akan menjelaskan ya Ibu tentang cara kerja IUD, manfaatnya dan kekurangannya. Yang pertama itu cara kerjanya. Cara kerja KB IUD itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Jadi seperti ini ya Bu. Ini kan gambar rahim kita. Dan ini tuh gambar tuba Fallopi. Jadi IUD nanti kan dipasang di rahim Ibu. Jadi menghambat sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Jadi tidak akan terjadi pembuahan. Selanjutnya mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. Jadi sebelum masuk ke sini ya Bu. Selanjutnya AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Jadi tidak akan terjadinya pertemuan antara sel sperma suami dan ovum pada ibu. Selanjutnya tidak akan terjadi pembuahan atau tidak akan terjadi nanti kehamilan. Selanjutnya keuntungan penggunaan KB IUD sendiri yaitu reversible, yaitu apabila dilepas kembali masa suburnya cepat. Setelah itu efektivitasnya tinggi. Selanjutnya KB IUD ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, yaitu penggunaannya selama 10 tahun. Setelah itu KB ini juga dapat digunakan untuk ibu menyusui, ibu usia reproduksi, dan dapat digunakan sampai menopause. Selanjutnya tidak ada efek samping secara hormonal dan tidak mempengaruhi hubungan seksual. Setelah itu kerugiannya yaitu perubahan siklus haid pada 3 bulan pertama. Jadi ibu nanti pada 3 bulan pertama pada pemasangan IUD itu nanti akan terjadi pada saat haid. Terus haidnya lebih lama dan lebih banyak. Terus komplikasi lainnya yaitu tidak mencegah IMS. Selanjutnya merasakan sakit, pusing ataupun kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan KB tersebut ya Ibu. Selanjutnya komplikasi lainnya mungkin AKDR juga atau disebut juga IUD dapat lepas tanpa ibu sadari, dan melepas KB ini harus mendapat bantuan oleh tenaga kesehatan lainnya, tidak dapat dilepas sendiri ya Ibu. Setelah itu waktu pemasangannya ini dapat dipasang kapan aja, yaitu setiap waktu dalam siklus haid, tetapi dalam siklus haid ya, ataupun setelah haid tapi tidak dicurigai hamil, hari pertama sampai ke 7 siklus haid, segera setelah melahirkan, atau selama 48 jam pertama atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Setelah menderita abortus atau setelah terjadinya keguguran,
dalam 7 hari harus dipasang KB IUD tersebut. Terus yang tidak boleh menggunakan KB IUD ini ya Bu, yaitu yang pertama perokok, terus penderita penyakit hati atau diabetes, terus penyakit tiroid, malaria, epilepsi, dan TBC. Soalnya kan kalau penyakit-penyakit berbahaya seperti itu harus memerlukan obat ya Ibu. Jadi disarankan. Terus pusing-pusing, terus pakai penderita tumor jinak atau seperti itu tidak boleh, disarankan untuk tidak menggunakan KB IUD. Baiklah Ibu, di penjelasan saya tadi apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah Ibu, saya tanya lagi, berapa lama ya Ibu KB IUD digunakan? 10 tahun. Setelah sebelum kesini tadi Ibu sudah mendapatkan izin dari suami ya untuk mendapatkan KB IUD? Sudah. Baiklah, nanti sebelum kita melakukan pemasangan nanti akan saya lakukan pengecekan tensi ya Bu, atau tekanan darah Ibu, terus berat badan Ibu, selanjutnya tinggi badan Ibu, lalu nanti akan saya lakukan pemasangan IUD. Nah, cara pemasangan IUD seperti ini ya Ibu, seperti ini. Ini kan gambarannya IUD ya Bu, nanti itu ada tabungnya, tabung insertornya seperti ini tabungnya. Nah, tabung ini nanti IUD-nya ini dan ini kan ini masih dalam bentuk T ya Bu. Nah, ini nanti dimasukkan tabung, jadi T-nya ini akan masuk ke tabung. Jadi setelah itu nanti akan dimasukkan melewat vaginanya Ibu. Jadi dimasukkan ke dalam bunyi. Nanti menggunakan alat. Setelah sampai di sini, terus sampai di serviks atau leher rahim, diteruskan sampai ke uterus atau tempat di sini. Uterus itu adalah rahim ya Ibu, tempat untuk KB IUD tersebut. Setelah itu diteruskan hingga ke sini, lalu ditarik, lalu tabungnya itu ditarik keluar, dan benangnya nanti disisakan 2-3 cm untuk pengecekan nanti. Baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan atau Ibu kurang mengerti? Tidak ada. Baiklah Ibu, sebelum saya lakukan pemasangan nanti saya akan minta tanda tangan Ibu terlebih dahulu ya. Ini disebut dengan informed consent. Tujuannya yaitu memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien. Karena nanti kan IUD, jadi itu kan memerlukan tindakan medis seperti memasukkan benangnya tersebut ke dalam vagina. Jadi kan memerlukan alat. Jadi nanti saya meminta tanda tangannya Ibu ya, agar dapat memberikan rasa aman dan sekaligus nanti dapat dijadikan barang bukti atau dapat dijadikan sebagai laporan. Ini Ibu, silakan tanda tangannya Ibu. Baiklah, terima kasih Ibu. Mari ikut saya, kita periksa dulu ya Bu, tekanan darah, tinggi dan berat badannya ya Bu. Mari silakan ikut. Duduk kembali ya Ibu. Baiklah Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemasangan IUD ya. Nah, di sini saya akan jelaskan cara mengecek benang IUD ya Ibu. Yaitu dicek setiap kali setelah menstruasi, buang air kecil atau BAB setelah buang air besar. Cara mengeceknya itu yaitu dengan cara Ibu duduk atau duduk jongkok, lalu menggunakan jari tengah, yaitu jari tengah dimasukkan ke dalam vagina Ibu, diraba apakah terasa benang IUD atau tidak. Setelah itu Ibu bisa berdiri juga. Nah, itu juga sama, yaitu dengan cara meraba menggunakan jari tengah, diraba apakah benang IUD terasa atau tidak. Tetapi posisi berdiri, salah satu kakinya harus dinaikkan ya Bu. Iya. Jadi salah satu posisi kaki dinaikkan atau ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, terus diraba. Setelah itu, sebelumnya usahakan Ibu atau diwajibkan Ibu harus mencuci tangan
dan menggunakan sabun sebelum meraba benang IUD tersebut. Ya. Baiklah, apakah Ibu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi setelah pemasangan ini? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu nanti Ibu harus melakukan kunjungan ulang ya 7 hari setelah pemasangan atau sewaktu-waktu bila ada keluhan. Ya. Dan ini Bu, untuk kartu IUD-nya ya saya masukkan di amplop. Nanti kalau ada keluhan atau kontrol tolong dibawa ya Bu. Ya. Terima kasih. Ya udah Bu. Mari saya antar.